pakai batu yang kedua dari sebelah kiri, diputar pelan-pelan, berakhir di tempat ketika dia memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Faslun surutu ija'il hajar samaniyatun. An yakuna bisalasati ahjar. Wa an yunkiyal mahal. Wa an la yajifan najas. Wa la yantaqil. Wa la yatra' alaihi akhar. Wa la yujawiza safhatahu. Wa hasyafatahu. Wa la yusibahul ma' wa an takunul ahjaru tahirah. Berkata mu'allif, syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan hajar ada 8. Sebelum kita menjelaskan ke-8 perkara tersebut, perlu diketahui bahwa derajat istinja ada 3. Yang pertama diawali dengan batu, kemudian disusul dengan air. Nah, ini derajat yang paling utama. Yang kedua, istinja dengan air. Ini derajat yang kedua. Dan yang ketiga, istinja dengan memakai batu. Jika memenuhi syarat. Yang dimaksud batu di sini, yang dimaksud hajar di dalam kaidah fikih harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, an yakuna tahira. Hendaklah hajar yang dimaksud suci. Maka tidak boleh memakai hajar yang najis atau mutanajis. Yang kedua, an yakuna jamidan. Hajar tersebut harus keras. Maka tidak boleh dengan barang yang cair. Atau tidak boleh memakai hajar yang mencair. Seperti istinja memakai air mawar atau air cuka. Itu enggak boleh. Kemudian yang ketiga, an yakuna qali'an. Hendaklah hajar yang dimaksud qali'. Qali itu keset, pered. Yang sekiranya ketika diusap, dia bisa mencukil najis. Maka tidak boleh dengan barang yang halus. Atau barang yang licin. Seperti kaca. Itu enggak boleh. Karena licin dia enggak bisa mengangkat najis. Dan yang keempat, an yakuna ghairu muhtaram. Hendaklah hajar yang dimaksud bukan barang yang dihormati. Seperti makanan enggak boleh. Atau kertas-kertas yang bertuliskan ilmu. Atau kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran apalagi. Atau hadis enggak boleh. Dimaksud di sini barangnya ghair muhtaram. Barang yang tidak terhormat. Kemudian kita bahas satu persatu yang dimaksud istinja, diperbolehkannya istinja dengan hajar. 8 perkara seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, an yakuna bisalasati ahjar. Hendaklah istinjanya dengan menggunakan 3 batu. Atau 1 batu dengan 3 sisi. Yang dimaksud kaidah di dalam fikih 3 batu ini 3 usapan. 3 usapan boleh dengan memakai 3 batu atau 3 usapan dengan 1 batu dengan 3 sisi. Kemudian yang kedua, wan yunkiyal mahal. Hendaklah ketika dia mengusap tempat keluarnya najis harus diusap dengan bersih. Tempat keluarnya kotoran harus diusap
dengan bersih atau tidak menyisa kecuali yang emang sisanya itu tidak bisa diangkat sama batu, tapi memang sisanya itu harus dicuci dengan air. Itu boleh. Kalau seandainya satu usapan dengan satu usapan sudah bersih atau dengan dua usapan sudah bersih, maka dianjurkan dengan 3 usapan. Karena menurut mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali usapan. Meskipun 1 kali atau 2 kali sudah bersih, tapi dianjurkan 3 kali. Jika 3 kali belum bersih atau 3 kali usapan masih belum yakin bersih, maka dianjurkan menambah, dan menambahnya dengan bilangan yang ganjil. Boleh dengan 5 kali atau 7 kali dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wan la yajifan najas. Najisnya tidak boleh mengering. Baik keringnya secara keseluruhan atau hanya setengah. Itu tidak boleh. Tidak boleh sampai kering. Yang keempat, wala yantakil, wala yantakila. Tidak boleh pindah. Nah, tidak boleh pindah najis yang keluar itu, tidak boleh pindah ke tempat yang keluarnya emang terkena najis. Maksudnya waktu najis itu keluar dari dubur, nah sisi-sisinya ini, najisnya ini tidak boleh keluar dari pinggiran-pinggiran dubur yang emang itu kena najis. Nggak boleh pindah dari situ. Wala yantakil, nggak boleh pindah. Kemudian yang ke 5, wala yatro'a alaiha al-ahor. Tidak boleh kedatangan benda lain. Najisnya tidak boleh kedatangan benda lain. Seumpama batu atau pasir atau debu. Nggak boleh kedatangan. Najis tersebut tidak boleh kedatangan benda yang lain. Wala yujawija, dan yang keenam, wala yujawija sobhatau wa hasafatah. Najisnya tidak boleh melebihi sofhatah. Sofhah. Sofhah itu bundaran dubur. Bundaran dubur ini pinggir-pinggiran dubur. Ketika orang itu berdiri, dia merapat. Nah itu nama sofhah namanya. Pinggiran-pinggiran dubur itu namanya sofhah. Yang sekiranya orang berdiri, dia nempel antara kiri dan kanan. Itu namanya sofhah. Nah najis tidak boleh melebihi atau melewati dari bundaran itu. Atau hasafah. Hasafah itu kamroh, helm kemaluan laki-laki. Nah, nggak boleh air kencing itu melebihi dari kemaluan atau helm laki-laki atau kamroh kepala dakar laki-laki. Nggak boleh melebihi. Kalau melebihi wajib memakai air. Yang ketujuh, wala yusibahul ma. Tidak najisnya tidak boleh kedatangan air. Nggak boleh najis itu kedatangan air. Dan yang ke-8, yang terakhir, wantakunal ahjar tahira. Hendaklah dia memakai hajar, hajarnya yang suci. Tidak boleh hajarnya yang najis atau mutanajis. Itu tidak diperbolehkan. Adapun kaifiyah, cara istinja dengan memakai hajar, ada ulama berpendapat ketika dia mau istinja dengan hajar, misalkan anggap ini bundaran dubur, diawali sama dia, diawali dari yang kanan, diputar, kemudian berakhir di tempat dia mulai. Kemudian yang kedua, pakai batu yang kedua dari sebelah kiri, diputar pelan-pelan, berakhir di tempat ketika dia memulai. Dan yang ketiga dengan lurus. 3 kali. Wallahu a'lam bishawab.